الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. للبركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sebentar ya, yang di Facebook dari kemarin nih belum bisa. Nggak tahu kenapa nih. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin thumma salatu wassalam ala sayyidil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita dalam majelis penuh barakah ini. Kemudian salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, dan juga semoga sampai pada kita sekalian beserta seluruh kaum muslimin hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Kayaknya internetnya ini ya nggak keluar. Kelas. Baik, insya Allah kita akan melanjutkan kajian dari Tadabbur Al-Quran juz yang ke-30. Terakhir kita membahas Al-Infitar. Surah berikutnya adalah surah Al-Mutaffifin, dan ini masih memiliki kaitan dengan Al-Infitar. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkisah di dalam Al-Infitar mengenai keterpecah belahan manusia menjadi setidaknya dua golongan, yaitu al-fujjar dan juga al-abrar. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan bahwa di antara ciri orang yang fujjar itu adalah mereka yang al-mutaffifin. Begitu, bahwa di antara ciri orang yang fujjar adalah di antaranya golongan al-mutaffifin. Makanya nanti di sini juga dijelaskan mengenai al-fujjar, kefujaran mereka, dan bagaimana nasibnya orang yang fujar di akhirat. Kemudian nanti Allah juga menjelaskan bagaimana nasibnya orang yang abrar di akhirat. Kemudian bagaimana Allah menjelaskan, menceritakan, mengisahkan, menarasikan bagaimana hubungan antara al-fujjar dengan al-abrar di dunia dan di akhirat. Begitu. Jadi ini masih memiliki kaitan yang sangat erat. Jadi masih berkaitan dengan keterpecah belahan. Bahwa manusia pada akhirnya hanya terbagi menjadi dua golongan saja. Al-fujjar atau al-abrar. Tinggal kita yang memilih mau jadi fujjar, mau jadi abrar. Allah enggak pernah maksa. Kenapa? Karena Allah memberikan istilahnya apa?
free will, kebebasan kehendak, kebebasan berpikir. Allah memberikan kebebasan berkehendak. Allah memberikan kebebasan berpikir. Allah memberikan kita kebebasan berekspresi. Dan yang paling penting adalah bahwa Allah telah bertanya kepada kita sebelum kita diciptakan menjadi manusia. Allah telah bertanya kepada, siap gak jadi manusia? Kita siap. Kita siap. Cuma dihilangkan ingatannya. Akan tetapi yang mengikat ingatan kita terhadap keesaannya Allah itu ada, yang disebut dengan fitrah. Jadi Allah walaupun menghapus ingatan kita, menghapus bagaimana persaksian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengatakan qalu bala syahidna, namun Allah Subhanahu wa taala masih memberikan software. Software yang apa? Software yang berperan supaya kita tetap kenal Allah. Apa nama softwarenya? Fitrah. Nama softwarenya fitrah. Cuma ada orang yang rajin untuk menjaga kemurnian fitrahnya. Ada orang yang fitrahnya ini rusak. Orang yang rajin menjaga kemurnian fitrahnya, dia akan merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hakikatnya itu adalah ingatan dia masa lalu ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kemudian orang yang fitrahnya rusak, maka dia akan merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala sampai melupakan Allah Subhanahu wa taala. Namun pada titik tertentu fitrahnya bisa aktif. Kapan fitrahnya aktif? Di ambang kematian. Maka fitrah setiap manusia akan aktif di ambang kematian. Firaun saja aktif fitrahnya di ambang kematian. Akhirnya dia mengatakan, aku beriman kepada Rabbnya Musa. Itu fitrahnya aktif. Bahkan orang-orang ateis, orang-orang kafir dari barat, dari manapun, mereka yang tidak pernah mengakui adanya Tuhan, ketika naik pesawat, lalu kemudian mengalami turbulensi, udah langsung, oh my God. Oh my God. Otomatis fitrahnya mengatakan, oh my God. Padahal gak percaya Tuhan. Sama seperti ketika ada orang yang berlayar di lautan luas, di tengah derpaan badai, maka tidak ada yang bisa, mereka sadar tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka kecuali Allah, kecuali Tuhan. Dengan bahasa mereka masing-masing. Entah itu nyebut Allah, entah itu nyebut Tuhan, entah itu nyebut apa. Ya apapun itu, Brahma dan lain sebagainya. Pokoknya mereka percaya, mereka yakin pada akhirnya ada kekuatan besar yang mengendalikan semesta. Kekuatan yang paling akhir, kekuatan paling ujung yang mengendalikan semesta. Pada akhirnya mereka mengakuinya. Cuma ketika mereka dalam keadaan tenang, fitrahnya kan gak aktif. Fitrahnya gak aktif. Maka apa yang kemudian dirasakan oleh manusia? Melupakan lagi. Ingatan lamanya ditinggalkan kembali. Dan itulah yang terjadi. Allah gak pernah maksa kita berbuat baik. Tapi Allah ngasih tahu bahwa kalian sudah siap katanya meminggul amanah. Bahwa katanya kalian sudah siap berbuat baik. Bahwa katanya kalian sudah siap jadi manusia. Maka jalankan amanah itu baik-baik. Karena kalau kita menjalankan amanah tersebut dengan baik, maka Allah akan memudahkan kita. Allah akan memudahkan kita. Fasanuyassiruhu lil yusra. Mudah. Kenapa kita masih berat? Bisa jadi karena kitanya sendiri yang belum benar-benar sungguh-sungguh serius untuk memikul amanah ini. Begitu. Ya. Ketika kita serius memikul amanah ini, maka Allah berjanji akan memudahkan. Maka hati-hati jangan sampai kita menjadi al-fujjar di akhirat karena kerugian yang sangat besar. Dan di antara ciri al-fujjar adalah kehidupan mereka di dunia itu tidak memiliki sikap yang adil. Zalim. Ciri khas orang yang fujar adalah zalim. Baik menzalimi diri sendiri ataupun menzalimi orang lain. Dan di antara bentuk kezaliman yang mereka lakukan adalah apa? Al-mutaffif. Melakukan apa? Melakukan kecurangan. Melakukan kecurangan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengawali ayatnya dengan mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Wail ini artinya celaka sebetulnya.
Cuma sebagian mufassir menafsirkan bahwa di antara makna wail adalah salah satu nama neraka. Ya, neraka, salah satu nama neraka. Alism min asma'i an-nar. Begitu. Jadi ada yang secara bahasa diartikan kecelakaan. Wail, wailun lak. Begitu. Tapi sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa salah satu maknanya adalah nama neraka. Berarti ada neraka khusus yang disiapkan bagi al-mutaffifin. Sebagaimana mereka yang wail lil musallin. Orang yang sholat tapi sholatnya itu enggak benar. Orang yang sholatnya enggak benar, al-mutaffifin, ini ternyata nerakanya neraka wail. Ada neraka khusus. Sebut saja neraka wail, begitu maksudnya. Ya. Kalau kita misalnya perhatikan baik di ayat ini maupun di ayat fawailul lil musallin, maka ternyata sebab paling utama orang-orang yang menghuni wail, kecelakaan ini atau neraka wail ini, maka berkaitan erat dengan hubungan sesama manusia, bukan hubungan sama Allah. Bukan hablum minallah tapi hablum minanas. Baik di ayat ini maupun di ayat yang fawailul lil musallin. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yur'un wa yamna'unal ma'un. Mereka yang menolak apa? Menolak untuk memberikan, menolak untuk berinteraksi sosial dengan baik. Artinya begini, sebagian orang mengira bahwa orang yang rajin sholat saja itu sudah pasti disebut orang soleh. Betul ya? Padahal betapa banyak orang yang rajin sholat saja tapi hablum minan nasnya jelek. Maka ini tidak bisa disebut orang soleh. Loh terus orang yang soleh kayak gimana? Orang yang soleh adalah orang yang bagus dari dua sisinya, baik hablum minallah maupun hablum minanas. Bukan juga hablum minanasnya saja, tapi hablum minallahnya jelek. Ada orang yang sosialnya bagus ya, rajin sedekah, baik sama tetangga, ngasih beasiswa, nyumbang masjid, pesantren dan lain sebagainya, tapi sholatnya malas-malesan, puasanya malas-malesan, punya duit enggak ada kepikiran buat umroh atau haji. Soleh enggak? Enggak. Orang yang soleh adalah orang yang bisa menguatkan hubungan dengan Allah dengan ibadah-ibadah mahdohnya, rukun Islam yang 5, serta yang bisa menguatkan hablum minan nas dengan kehidupan sosialnya. Baru dia disebut soleh. Maka kalau nyari pasangan, calon suami, calon istri, cari yang beneran soleh, cari yang beneran soleha. Bukan cuma rajin sholat doang. Karena rajin sholat doang belum cukup untuk menggambarkan kesolehan seseorang. Walaupun betul bahwa sholat adalah ciri orang soleh. Enggak ada orang soleh yang enggak sholat. Tapi yang sholat belum tentu soleh. Sama, sebagian orang bilang, orang sholat itu pasti alim. Enggak. Orang alim pasti sholat betul. Tapi orang yang sholat belum tentu alim. Kenapa? Karena masih banyak orang yang sholat. Saking rajinnya sholat, sampai-sampai ba'da subuh aja rutin dikerjakan. Alim enggak berarti? Enggak lah, kan ba'da subuh enggak boleh. Saya punya teman, setiap hari saya lihatin gitu ya. Kemudian teman SD, gak enak sudah mau ngomongnya karena udah lama gak ketemu, pas ketemu kok rajin banget ba'da subuh gitu. Saya bilang, ente kalau sholat, kalau habis subuh sholat apa kata? Ba'da subuh katanya. Oh ba'da subuh kata. Gak ada kalau sholat ba'da subuh. Oh gak ada ya? Kirain cuma ba'da asar doang aja gak ada katanya gitu kata dia. Ba'da subuh juga gak ada. Oh turun kata. Iya. Gak enak udah lama gak ketemu, pas ketemu ngeliat dia begitu. Teman SD itu. Alhamdulillah dari situ ya udah gak sholat ba'da subuh. Mudah-mudahan tetap sholat subuhnya tetap dawam gitu mudah-mudahan. Begitu. Ada rajin ke masjid ya, rajin ke musola. Kalau subuh itu pasti ketemu itu di musola itu. Ya bukan alim berarti, masih belum paham dia. Ya. Begitu. Allah Ta'ala alam. Jadi demikian. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana wail itu ternyata berlaku bagi al-mutaffifin. Hubungan dengan Allah atau hubungan dengan makhluk al-mutaffifin? Hubungan dengan makhluk. Ini sosial ini, hubungan sosial. Wailul lil mutaffifin, maka azab, kehinaan, neraka wail, ancaman ini disampaikan kepada al-mutaffifin.
Begitu. Nah, di sini bahwa di antara kisah yang melatar belakangi turunnya ini adalah bahwa diriwayatkan di Madinah ada seorang laki-laki bernama Abu Juhainah. Abu Juhainah ini kalau ini Abu Juhainah ini punya takaran itu dua jenis. Ada yang kecil, ada yang versi besar. Jadi kalau dia beli, dia bawa takaran sendiri yang gede. Tapi kalau dia ngejual, dia pakai takaran yang kecil. Ya mirip sama orang zaman sekarang. Ya. Kadang-kadang ada dikasih magnet di timbangan gitu kan. Kadang-kadang takarannya itu dikasih apa dalamnya gitu supaya kurang sedikit aja begitu. Itu banyak sekali seperti itu. Ya. Ini sama. Nah begitu. Maka ini ternyata kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengingkari perbuatan ini dan memberikan peringatan pada seluruh kaum muslimin untuk jangan berlaku seperti itu. Siapa mereka al-mutaffifin? Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Kalau misalnya mereka itu meminta takaran dari orang lain, pengennya sempurna. Tambahin, jangan lupa. Tambahin. Begitu. Hati-hati ya, hati curang. Tapi wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksiru. Tapi giliran mereka yang menakar, giliran mereka yang menimbang, kal itu kail ya, maksudnya adalah takaran, wazan itu timbangan. Jadi di zaman Nabi ada dua alat yang digunakan untuk menilai sesuatu. Yang pertama takaran, yang kedua timbangan. Ini sudah ma'ruf, masyhur di zaman kita, hanya saja ukuran yang berbeda. Bahwa di zaman dulu kail itu ukurannya mud dan so biasanya. Juga rital Baghdad biasanya, bukan liter, rital. Itu takaran. Ada mud yang paling kecil, ada so 4 mud, ada rital. Itu biasanya takaran. Kemudian ada berat. Biasanya mithqal, istilahnya kalau berat, mithqal. Misalnya 1 mithqal itu 1 dinar. Begitu. Beratnya ditimbangnya biasanya dengan dinar atau dengan dirham. Mithqal, biasanya seperti itu. Jadi kalau timbangan zaman dulu itu enggak ada namanya ya, biasanya mereka pakai mithqal, jadi di apa istilahnya? Ditakar dengan sesuatu. Jadi timbangannya itu timbangan yang dua ininya. Nah, timbangan yang dua, nanti kalau misalnya beli ini ditakar dengan apa? Biasanya begitu, sistemnya seperti itu kalau zaman dulu. Jadi wallahualam ya, apakah zaman dulu sudah ada istilah gram, tapi sepertinya kalau di hadis-hadis belum dengar ya istilah gram segala macam ya. Itu istilah yang baru. Terus syariat yang penting untuk kita pahami juga telah menetapkan sebetulnya makanan atau barang-barang apa saja yang ditimbang dan makanan atau barang-barang apa saja yang ditakar. Ini menunjukkan prinsip keadilan Islam. Jadi ternyata syariat ketika melakukan jual beli telah memilihkan bagi kita kapan barang itu ditimbang, kapan barang itu ditakar. Pertanyaannya apa batasannya? Kapan barang ditimbang, kapan barang ditakar? Barang-barang itu akan ditakar apabila ukurannya maksimal seperti kurma. Maka seluruh barang yang ukurannya seperti kurma atau seluruh makanan yang ukurannya seperti kurma atau lebih kecil darinya, maka dia ditakar. Kenapa? Karena ini lebih adil dibandingkan ditimbang. Lebih adil dibandingkan ditimbang. Begitu. Lebih adil dibandingkan ditimbang. Kenapa? Karena timbangan sangat bergantung pada massa jenis dan juga kadar air. Sehingga kadang kalau misalnya dengan timbangan ketika dia masih agak basah, maka dapatnya sedikit. Tapi kalau ditakar, mau basah mau kering sama. Lebih adil ditakar. Misalnya beras. Beras ditimbang, beras basah berat. Beras kering ringan. Tapi ditakar sama. Kalaupun ada beda dikit. Hampir tidak ada perbedaan. Nah itu kenapa kemudian syariat menekankan ada barang-barang yang mesti ditakar, ada barang-barang yang mesti ditimbang. Kemudian makanan-makanan yang lebih besar daripada kurma, maka itu ditimbang. Kenapa? Karena nggak mungkin ditakar.
berat, besar ukurannya. Maka dia ditimbang. Begitu. Atau satuan. Jadi pilihannya dua. Kalau barang-barang yang besar. Dinilainya per timbangan atau dinilainya per satuan. Misalnya beli apel 1 begitu. Ya udah, karena dia besar. Tapi beli kurma 1 mungkin enggak? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Begitu. Kalau apel mungkin 1, tapi kurma 1 enggak mungkin. Apalagi beras 1 enggak mungkin. Beli beras 1, beli beras 1. Enggak bisa. Nah, ini adalah di antara prinsip keadilan syariat. Cuma memang susah diterapkan zaman kita sekarang. Ya, orang-orang enggak pada mau, ribet. Masa ditakar sih? Masa kurma ditakar? Semuanya ditakar. Padahal memang seperti itu. Air ditakar berarti. Enggak ditimbang, air itu ditakar. Nah, ini berarti kalau kita jual beli galon itu sudah sesuai syariat. Lebih adil. Ditakar, bukan ditimbang. Ya kan? 19 liter kan 1 galon kan? Ditakar, bukan ditimbang. Karena kalau ditimbang, ya berat air itu. Begitu. Berat, terlalu berat. Maka ditakar. Kalau beli kismis, ditimbang, ringan sekali. Ringan sekali, tapi ditakar. Nah, begitu. Makanya nanti dalam masalah kafaroh, masalah zakat, itu takaran. Untuk barang-barang itu takaran. Ketika kita misalnya berbicara mengenai zakat kurma, zakat anggur, kismis, itu takaran, harus ditakar, bukan ditimbang. Zakat beras itu ditakar, bukan ditimbang. Ukurannya takaran, bukan timbangan. Mengeluarkannya pun takaran, bukan timbangan. Zakat fitrah bukan ditimbang, ditakar, jangan ditimbang. Mulai sekarang bayar zakat fitrah jangan ditimbang berasnya. Kenapa? Karena kalau berasnya lagi agak basah, antum itu udah berat banget padahal dikit isinya. Maka ditakar, mulai sekarang ditakar. Jangan ditimbang, ya. Kurang adil. Walaupun kalau masalahnya jual beli atas kesepakatan antara rodin, kalau ridho nggak masalah. Tapi kalau yang berhubungan dengan syariat secara langsung seperti zakat, kafarah dan sebagainya, lebih baik ikuti aturan syariat. Begitu. Jadi zaman dulu seperti atau satuan, kalau besar-besar satuan, termasuk yang bisa dijual satuan adalah perak dan emas, itu bisa satuan. 1 dinar, 1 dirham. Begitu. Allahu taala. Baik. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Apakah kemudian mereka tidak mengira? Mengira di sini apa maksudnya? Dzan di sini apa maksudnya? Dzan yang bermakna ilmu ya. Apakah mereka enggak punya ilmu? Begitu maksudnya. Apakah mereka enggak punya ilmu bahwasanya mereka itu akan dibangkitkan? Begitu. Apakah mereka belum tahu, bahasa kita sekarang? Apakah mereka belum tahu bahwa sebetulnya mereka itu akan dibangkitkan nanti? Begitu. Jadi mengiranya bukan kira-kira 50% bukan, tapi sudah di atas 50%. 75% kalau kata para ulama dzan itu. Kemudian liyaumin azim. Kapan mereka dibangkitkan? Pada hari kiamat. Liyaumin azim. Pada hari yang sangat besar. Masih nyambung juga dengan an-naba. Anin naba'il azim. Ya kan? Masih nyambung. Makanya gambaran. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengawali surah An-Naba dengan Anin Naba'il Azim, maka sisa surahnya itu sampai akhir semuanya tentang itu. Semuanya tentang itu. Begitu ya. Itu luar biasa. Ya kecuali 3 surat terakhir kan. Muawwidzatain dan Al-Ikhlas. Begitu. Apa itu liyaumin azim? Apa itu hari akhir? Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Hari di mana manusia bangkit menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan Rabb. Masih ingat enggak kenapa menggunakan Rabb? Kemarin kita bahas di Al-Infitar. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Allah itu mudabbir. Menunjukkan bahwa Allah itu murabbi, penuh kasih sayang tapi bisa menghukum. Masih ingat? Ya harus diingetin baru ingat ya. Jadi jangankan perjanjian sebelum kita dilahirkan. Pelajaran pekan lalu saja kadang sudah terlupa gitu kan. Gitu ya. Itulah manusia. Ya itu manusia kan gitu. Jadi jangankan perjanjian yang jauh sebelum kita dilahirkan gitu kan. Kadang-kadang jangankan pelajaran pekan lalu, pelajaran kemarin aja kadang lupa gitu. Kalau gak diingetin, maka harus selalu diingatkan. Kalla, maka di sini boleh wakaf secara tajwidnya. Di sini enggak. Kalla inna kitabal fujari lafi sijin, enggak. Di sini nanti yang boleh wakaf di kalla balrana. Di sini enggak boleh wakaf. Kalla maknanya ala.
Kala di sini maknanya ala. Kala di sini maknanya ala. Nah, di sini di terjemahan Kemenag diartiinnya jangan sekali-kali begitu. Sebetulnya agak kurang pas. Jangan sekali-kali begitu itu jawaban dari mana? Ini kan yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Jangan sekali-kali begitu, jawaban mana gitu. Jadi ini harusnya direvisi harusnya ya. Tafadhol antum bikin tulisan memaknai kala dan bala dalam terjemahan Kemenag misalnya begitu. Jadi yang agak kurang pas harusnya bukan jangan sekali-kali begitu, tapi ketahuilah. Ketahuilah di sini ala, ketahuilah. Yang tepat adalah ketahuilah inna kitabal fujari lafi sijjin. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya kitab amalan orang-orang fujar itu akan diletakkan di sijjin. Apa itu sijjin? Sijjin itu adalah kitab yang mencatat catatan amal orang-orang fujar dan itu nanti di neraka. Jadi ketika kemudian orang-orang fujar itu meninggal dunia, maka Nabi menggambarkan mereka ini akan dibungkus oleh kain kafan. Yang kain kafannya didatangkan dari neraka. Kemudian diangkat ke langit pertama, sampai langit pertama, kemudian malaikat bertanya, ini bangkai siapa? Bau banget. Maka disebutkanlah nama julukan yang pernah disandangnya dengan julukan terburuk selama di dunia. Disebutkan nama tersebut. Misalnya antum pernah dikasih julukan apa yang terburuk di dunia, maka itu yang disebutkan namanya nanti di hadapan langit pertama. Kemudian langit pertama nggak mau terbuka. Tadinya kan mau dipersembahkan di hadapan Allah. Langit pertama nggak mau terbuka. Hatta yalijal jamalu samil khiyat. Nggak akan terbuka sampai unta bisa masuk ke lubang jarum. Maksudnya nggak akan pernah terbuka. Langit nggak akan pernah terbuka sampai kapanpun. Kemudian Allah berfirman, lemparkan ia ke sijjin beserta amalannya. Maka dari langit pertama dilempar ini ruhnya juga ke alam barzakh. Dan itu adalah alam yang rendah pada saat itu. Dari langit dunia dilempar ke alam barzakh dan lempar amalannya ke sijjin. Ketika kemudian sudah di alam barzakh, maka dia jatuh, hancur gitu ya. Sakit ya, gimana gak sakit dari langit dunia, langit pertama ke alam barzakh gitu kan. Dilemparkan, kemudian dia bangkit di alam barzakh, maka si amalannya ini datang dengan rupa wajah yang buruk dan berbau, busuk. Dia nanya, ente siapa? Nakut-nakutin aja. Loh, saya ini amalanmu selama di dunia, kata dia. Wah, amalan saya jelek banget. Ya, terus mau gimana? Dan saya akan menemanimu sampai hari kiamat. Dan saya akan menemanimu sampai kiamat di sini. Setelah itu apa yang terjadi? Didatangkan dua malaikat, Munkar dan Nakir. Ditanya man rabbuka, wa man nabiyuka, wa madinuka. Setiap kali dia ditanya maka dia tidak bisa menjawab, dan setiap kali dia tidak bisa menjawab maka dicambuk dengan cambuk api yang sangat panas. Dan dia hanya bisa mengerang a. Sampai kemudian dikabarkan kamu akan di sini sampai hari kiamat. Oh, berarti nanti setelah kiamat bakal lebih parah dong di neraka. Iya. Ya iya, bakal lebih parah di neraka. Kalau begitu ya Allah, panjangin waktunya. Mundur terus hari kiamat. Jangan buru-buru. Kenapa? Karena dia sudah merasakan rasanya sakit di alam barzakh dan tidak mau merasakan kesakitan yang lebih dari alam barzakh. Nah, itu orang-orang fujar. Itu orang-orang fujar. Apalagi orang kafir, sama. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau antum punya kuda yang gak bisa dijinakkan, maka ikat kuda tersebut di kuburannya orang-orang kafir. Cukup semalam aja. Karena kuda bisa mendengar siksaannya orang-orang kafir. Maka kuda bisa jadi jinak besok paginya. Wallahualam. Anda belum ngalamin. Coba bisa buktikan itu. Ya Allah, bisa jadi pengalaman Ibnu Taimiyah. Bisa jadi kan? Ya, beliau kan prajurit tentara beliau kan. Lawan Mongol. Punya pengalaman. Coba cari kuda liar di NTB misalnya gitu ya. Bawa kuburan orang-orang kafir. Diikat semalam gitu. Besoknya kayak gimana, dia stres nggak coba? Karena nggak dengar. Wallahu a'lam bishawab. Wa ma adraka mas sijjin kitabun marqum. Dan apakah kau mengetahui apakah sijjin? Sijjin adalah kitab catatan amal. Catatan amalnya siapa? Catatan amalnya orang-orang fujar. Wailun yauma idzil lil mukadzibin. Maka celakalah mereka pada hari itu, para pendusta. Siapa maksudnya? Mendustakan agama. Mirip sekali narasinya dengan
Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Mirip sekali narasinya. Maka mendustakan agama itu bukan artinya dia nggak percaya agama, bukan, tapi nggak peduli. Orang yang mendustakan agama itu bukan mereka yang tidak percaya agama, tapi tidak peduli. Misal begini, kita bilang sama orang-orang, ente percaya nggak ada kiamat? Banyak nggak orang yang bilang percaya? Percaya, percaya. Tapi nggak sholat, berarti dia percaya cuma nggak peduli. Nah ini kenapa Allah menggunakan diksinya itu takdzib, mendustakan. Jadi bukan mendustakan itu bukan nggak percaya, tapi nggak peduli terhadap apa yang disampaikan. Didustakan gitu, di apa istilahnya ya? Didustakan itu diacuhkan. Acuh itu peduli ya. Acuh itu peduli kan? Hah? Bahasa Indonesia yang pikiran benar apa? Coba saya lihat KBBI, penasaran. Acuh sama dengan peduli. Acuh itu peduli. Berarti acuh tak acuh. Acuh tak acuh itu tidak mau tahu. Acuh tak acuh berarti. Bukan acuh doang. Acuh tak acuh. Acuh tak acuh. Begitu. Kalau acuh doang peduli. Acuh itu peduli. Acuh tak acuh dia. Bukannya dia nggak percaya, bisa jadi dalam hatinya ya ada sih, cuma bisa jadi apa? Nggak penting, nggak punya skala prioritas terhadap hal itu. Itulah orang-orang yang yukadzibu biddin. Ya, di sini sampaikan wailu yauma idzil lil mukadzibin. Siapa? Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Orang yang acuh tak acuh terhadap hari akhir. Bukan orang yang sekadar nggak percaya. Orang yang nggak percaya udah pasti ya. Tapi kebanyakan manusia hari ini dibandingkan yang nggak percaya, lebih banyak yang percaya atau nggak percaya? Lebih banyak yang percaya kayaknya deh. Karena jumlah orang beragama lebih banyak daripada ateis ya. Iya. Orang Islam percaya, orang Yahudi percaya, orang Kristen percaya. Bahkan Hindu Buddha Jaza percaya ada hari akhir. Cuma beda konsepnya aja kan. Artinya mereka bukan orang yang nggak percaya. Ketika ditanya apakah ada surga dan neraka, kebanyakan mereka diantara mengatakan iya ada surga dan neraka. Tapi bukan karena mereka nggak percaya Allah menghukum mereka, tapi karena nggak peduli, acuh tak acuh, nggak mau persiapan, tidak memprioritaskan persiapan kehidupan akhirat. Itu masalahnya. Itu masalahnya. Jadi dari sini para ulama mengambil kesimpulan bahwa yang namanya iman tidak cukup dimaknai sebagai tasdiq. Iman itu tidak cukup dimaknai sebagai pembenaran di dalam hati. Tasdiqul jazm. Kamu membenarkan dalam hati, saya yakin udah cukup. Belum. Maka para ulama mengatakan al-iman al-qaulu bil lisan. Harus diucapkan dengan lisan. Kenapa? Karena kalau antum nggak mengucapkan dengan lisan, nasibnya seperti Abu Thalib. Harus al-qaulu bil lisan. Yang kedua baru at-tasdiq bil qalb. Baru at-tasdiqul jazm bil qalb. Pembenaran yang kokoh di dalam hati. Udah cukup? Belum. Al-amal bil arkani wal jawarih. Mengamalkan rukun-rukunnya dengan seluruh anggota badan. Dengan seluruh anggota badan. Itulah baru iman yang sempurna. Begitu. Makanya kalimat misalnya di dalam surah Al-Asr, innal insana lafi khusri illal ladzina amanu. Udah cukup amanu? Belum. Wa amilus shalihat. Udah cukup? Belum. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Tuh. Baru dia enggak menjadi orang-orang yang rugi. Jadi enggak cukup dengan tasdiq saja. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Maka tidak ada yang mendustakan hari akhir tadi kecuali orang-orang yang melampaui batas. Mu'tad, melampaui batas. Athim, orang yang banyak dosanya. Apa cirinya? Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Mirip enggak dengan orang-orang zaman sekarang? Dibacain ayat, udahlah apa sih ayat. Beda bahasanya doang. Kalau zaman dulu bilangnya apa? Asatirul awwalin. Dongeng. Agama Islam itu fiksi. Dongeng dan lain sebagainya. Ketika dibacain ayat bilangnya apa? Bilangnya misalnya bawa agama kemana-mana gitu kan. Mabok agama. Beda bahasa aja. Atau unasun yatatoharun. Apa itu?
sok suci, sama aja. Bahasanya sama ternyata di zaman dulu sampai zaman sekarang. Beda-beda dikit-dikit doang. Atau misalnya urus dirimu sendiri, sama aja. Sama aja. Ternyata kejadiannya sama. Yang berbeda adalah orang-orangnya. Nah, kita mau pilih yang mana? Mau pilih menjadi orang-orang yang berbuat baik atau orang-orang yang menentang? Idza tutla alaihi ayatuna qala satirul awwal. Nauzubillah kan? Kalla. Nah, jangan begitu. Baru ini benar kalanya. Jangan begitu artinya. Atau sekali-kali tidak. Kalla, jangan begitu. Sekali-kali tidak. Makanya kala di sini boleh berhenti. Kenapa? Karena jawaban atas kelakuan orang-orang kafir tadi. Jangan begitu. Bal rana ala qulubihim. Bal rana ala qulubihim. Atau barrana ala qulubihim. Fi riwayah. Barrana ala qulubihim. Bahkan ada rona. Tahu rona? Udah jadi bahasa Indonesia kan? Noda kan? Rona itu bisa merah merona, bisa noda kan ya? Noktah. Rona ala qulubihim. Maka ada noktah-noktah, titik-titik di dalam qalb mereka. Makanu yaksibun. Atas apa? Makanu yaksibun. Atas apa yang telah mereka perbuat. Jadi ternyata, kalau Ibnu Qayyim al-Jauziyah, saya suka sekali perumpamaan beliau. Beliau menggambarkan bahwa yang namanya qalb itu seperti cermin. Kaca. Bening. Tapi, kalau kaca ini kena debu, kotor, lama-lama jadi apa? Tahu cermin kalau misalnya kotor jadi apa? Nggak pernah dibersihin? Jadi berkarat. Nah itulah rona. Itulah rona. Noktah. Nukitah kalau dalam hadis. Ya. Noktah. Setiap kali seseorang berbuat dosa, maka itu seperti menaburkan debu di atas cermin. Begitu. Dan ketika dia tidak bertobat, maka apa yang terjadi? Debunya kotor, cerminnya kotor, dan kita tidak akan bisa melihat bayangan kita sendiri. Maksudnya, qalbnya menjadi sakit. Ketika qalb sakit dan tidak mau bertobat, fazadahumullahu marada. Maka Allah tambahkan lagi penyakitnya. Sehingga tambah kotor, sehingga pada akhirnya qalbnya menjadi qalbun mayyit, menjadi jantung yang fisiknya hidup tapi jiwa jantungnya mati. Siapa mereka yang jiwa jantungnya mati? Yaitu alladzina sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu orang-orang yang ketika sama saja mau dikasih nasihat atau enggak mereka enggak akan beriman. Itu orang-orang yang qalbunnya mayyit. Maka hati-hati. Ya. Jadi qalbun ada 3 kata Ibnu Qayyim. Ada qalbun salim, orang-orang bertakwa. Ada qalbun mayyit, orang-orang kafir. Ada qalbun marid, orang-orang fasik dan munafik. Maka tinggal milih. Kalau antum merasa sedang sakit, maka segera taubat. Kata Nabi, ketika seseorang itu berdosa, maka ada noktah di dalam qalbnya. Dan ketika dia bertobat, maka Allah membersihkannya. Dibersihkan lagi qalbnya. Jadi dengan tobat, qalb kita akan menjadi bersih. Begitu. Kalla innahum ma'rabbihim yawma idzil lamahjubu. Dan pada saat itu mereka terhalang dari apa? Terhalang dari rahmatnya Allah. Terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa innahum lasalul jahim. Kemudian mereka dilemparkan ke dalam neraka. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Ketika mereka sudah sampai neraka apa? Ini yang kalian gak percaya dan gak pedulikan itu ini nih. Rasakan sekarang? Kurang lebih begitulah. Kurang lebih kayak kita sekarang. Rasain lu sekarang. Udah tahu kan gimana rasanya? Nah gitu. Kurang lebih begitu kan ngomongnya. Udah tahu kan rasanya gimana sekarang? Kenapa gak peduli waktu dulu? Nah itulah ujung perjalanan orang-orang yang fujar. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah min dzalik. Allahumma ajirna minan nar. Amin rabbal alamin. Baik. Kita baca beberapa kutipan dari para mufassirin mengenai ayat ini. Pertama di sini wailul lil mutaffifin wa taqdimu fi iftitahiyati hadhihi surah, dan disampaikan sebagai pembuka surah ini
sebagai bentuk pengawalan dan pembuka surah ini bil wail lil mutaffifin, dengan kalimat wail lil mutaffifin yush'iru bi syiddati khatiri hadzal amal, menunjukkan bahwa perbuatan ini merupakan perbuatan yang sangat mengkhawatirkan. Bahayanya sangat besar. Kenapa kok kalimatnya wailul mutaffifin? Karena al-mutaffif itu perbuatan yang sangat besar bahayanya. Wa huwa fi'la khatiri li'annahu miqyasu iqtisadi al-alam wa mizanu ta'amul. Maksudnya apa? Kenapa kemudian dua perbuatan ini disebut dengan perbuatan yang sangat mengkhawatirkan? Karena ternyata bahwa dua kecurangan ini itu bisa menjadi acuan sistem perekonomian yang berjalan di dunia. Paham gak maksudnya? Ketika banyak orang yang berbuat curang secara personal, maka ini menunjukkan bahwa sistem perekonomian di dunia sedang tidak baik-baik saja. Wa mizanu ta'amul, dan juga bisa menjadi acuan bagaimana sistem interaksi sosial di antara masyarakat. Jadi ternyata salah satu cirinya, apakah kehidupan sosial ekonomi kita bagus, adalah kejujuran dalam berdagang. Ketika para pedagang berbuat jujur, maka berarti sistem perekonomian kita bagus. Tapi kalau misalnya kita menemukan banyak para pedagang yang tidak jujur, maka berarti sistem perekonomian kita rusak. Hubungan sosial masyarakat kita rusak. Itu jadi acuan. Fa'idhahtalla, apabila terjadi kerusakan dalam kejujuran para pedagang dengan al-mutaffifin tadi, ahdatha khalalan fiqtisadi, maka akan menghancurkan perekonomian mereka. Wabitali, dan selanjutnya ikhtilalu fit ta'amul, juga akan menimbulkan kerusakan dalam sistem sosial hubungan bermasyarakat. Apa misalnya? Munculnya ketidakpercayaan. Akhirnya orang-orang berlomba-lomba apa? Bukan berlomba-lomba untuk jujur, tapi berlomba-lomba untuk tidak jujur. Hari ini di negeri kita, ntar ada yang protes lagi ya, Indonesia nggak gelap, Indonesia terang katanya. Indonesia gelap kan pada kabur ke luar negeri? Kabur dulu aja hashtagnya. Indonesia gelap, kabur dulu aja. Ya kalau misalnya kita sadar bahwa ada kekeliruan, ya nggak perlu bilang Indonesia terang, gitu. Nggak usah dilawan dengan hashtag Indonesia terang. Kalau gelap bilang aja gelap gitu kan, tinggal nyalain lampu, harusnya kan gitu. Maka kalau kita mau jujur, Indonesia ini gelap atau terang? Ya tinggal lihat saja. Lihat apa? Lihat sosial masyarakatnya. Apakah lebih banyak kejujuran atau kedustaan? Enggak perlu lihat yang jauh-jauh, yang dekat sekitar kita. Yang dekat sekitar kita. Bukankah kita sering merasa kesal dengan aktivitas ekonomi yang tidak jujur di pasar? Bukankah mencampur bahan bakar di pinggir-pinggir jalan yang bukan resmi itu adalah perbuatan yang istilahnya apa? Rahasia umum. Mengurangi takaran juga menjadi rahasia umum. Orang jual minyak goreng, minyak curah yang kurang itu sudah menjadi rahasia umum juga. Bukankah kalau kita bekerja, kalau nggak ada uang apa namanya? Kalau kita pengen masuk pekerjaan harus ada uang apa biasanya? Uang pelicin ya. Uang pelicin nggak akan bisa masuk kerja. Bukankah itu juga sudah menjadi rahasia umum? Bukankah bikin SIM, STNK, ngurus KTP, dan yang lain sebagainya, itu nggak akan bisa jalan. Atau sulit, atau lebih berat. Kecuali lewat jalur belakang. Lewat orang dalam. Nggak perlu menyangkal, realitanya begitu. Di mana-mana. Bahkan dalam dunia ijazah Al-Quran. Yang penting ada duit, ijazah keluar. Bukankah banyak yang seperti itu? 20 hari berapa biasanya? 2,5 juta atau 4 juta atau bahkan 5 juta. 10 orang udah 50 juta. Kaya saya kalau gitu. Sebulan 50 juta, bre.
Apa bulan Ramadan ngadain aja? Talaki bil munawabah 10 orang, masing-masing satu orang 5 juta. Dapat milih ijazahnya. Hafs, Syu'bah, Qalun gitu. Masya Allah. Bukankah seperti itu sudah biasa hari ini? Ya berarti gelap dong Indonesia dong. Berarti gelap. Pemerintahnya ya antum udah tahu sendiri kayak gimana kebanyakan sikap atau aksi pemerintah kita ketika misalnya mereka di masa pemilu, betapa manisnya wajah mereka gitu kan. Kayak unyu-unyu kucing lagi minta makan gitu. Matanya besar gitu. Tapi ternyata ketika jadi pejabat rata-rata menampakkan wajah garongnya keluar gitu kan. Kucing garong ternyata semuanya. Sedikit yang masih benar-benar memperjuangkan rakyat. Dan ini realita, nggak perlu disangkal, toh memang begitu. Bahkan di SSB misalnya kasus sekolah sepak bola, itu kalau misalnya mau terpilih menjadi ikut pelatnas, itu bukan sekedar skill, tapi duit. Bayarnya mahal itu. Banyak orang yang harus jual motor, orang tua harus jual motor buat masukin anaknya ikut pelatnas. Belum lulus padahal, masuk pelatnasnya doang. Begitu. Apalagi? Ya, semuanya rata-rata pakai uang di negeri kita itu. Dan rata-rata pakai uang semuanya beres. Pakai uang semuanya beres, rata-rata. Antum punya kejahatan sebesar apapun, kalau uangnya banyak, hukumnya ringan. Makanya orang yang korupsi 270 triliun, hukumannya cuma 5 tahun. Itu belum dipotong masa tahanan, potong. Paling 3 tahun keluar deh. Apalagi penjaranya enak kan, kasurnya empuk, ada AC-nya, TV-nya gede, ada Netflix. Ya kayak kamar hotel. Kayak gitu. Makanya sampai-sampai ada orang yang bilang kalau di Indonesia mendingan jadi penjahat sekalian. Dan kalau jadi penjahat yang besar sekalian. Supaya keuntungannya masih lebih besar daripada kerugian. Karena kalau jadi penjahat kelas 3 habis di Indonesia. Orang maling ayam itu bisa dibakar. Orang nyolong singkong itu bisa dipenjara 3 bulan. Nah, begitu, ya. Rusak. Ternyata apa salah satu penyebabnya? Ketidakjujuran. Dimulai dari para pedagangnya, dimulai dari para pihak institusi pemerintahnya, para pengajarnya, para talibul ilminya. Maka kita harus mulai berbenah dari siapa? Dari kita sendiri. Walaupun pasti akan dijauhi oleh orang-orang. Di Indonesia udah terkenal kan orang jujur gak punya teman. Orang jujur itu gak kepake. Orang pintar gak kepake, udah terkenal kan? Makanya orang-orang pintar pada kabur aja dulu ke luar negeri. Ya memang beginilah kondisi kita hari ini. Kalau kita tidak mengubah, kalau kita tidak mulai berubah, maka sampai kapanpun kita akan menghadapi kerusakan ekonomi, sosial, politik, budaya, dan seterusnya. Gampang diadu domba. Karena ekonomi rusak, akhirnya orang-orang nyari jalan pintas. Apa? Pinjol, judol, ngemis di TikTok. Ngemis kan di TikTok kan? Joget-joget. Ngemis di TikTok. Bikin konten, salam interaksi di Facebook. Buang-buang barang, ada yang masak ayam masih hidup. Jadi gila semua. Sosial masyarakat, tatanan sosial masyarakat kita rusak. Dan ketika sudah seperti itu, gampang diadu domba. Beda klub sepak bola, ribut. Beda suku, ribut. Beda apa? Beda mazhab, ribut. Iya. Coba, saya sering sekali buka di Facebook itu orang-orang Sumatera ngejelek-jelekin Jawa, itu sering tuh. Orang-orang Jawa ngejelekin Sumatera, itu sering tuh. Misalnya ada kasus, pasti Jawa katanya. Pasti kayak gitu tuh. Ada pengemis, pasti Sunda katanya. Sakit hati juga saya gitu sebenarnya. Ya akhirnya gampang diadu domba intinya. Ini gampang diadu domba sekarang itu. Ya sama, ada nyeleneh sedikit, Wahabi pasti nih, Wahabi. Ada Habib, pasti sesat nih Habib nih. Kayak gitu kan sistemnya sekarang. Gampang diadu domba. Kenapa? Karena ternyata akarnya satu nih. Ketidakjujuran. Dan kalau kita mau lihat akarnya, kenapa orang-orang bisa tidak jujur, nanti akan ada jawabannya.
wa huwa fasadun kabir. Dan hal ini sebenarnya ada kerusakan yang besar. Jangan anggap ketidakjujuran itu perkara remeh. Ternyata efeknya kita lihat, besar sekali kan? Besar sekali. Besar sekali efeknya. Maka mulailah latih anak-anak kita jujur. Ingat, berdusta itu dosa besar, bukan dosa kecil. Dusta, bohong itu dosa besar. Sayangnya di Indonesia, betapa banyak orang tua yang udah ngajarin anaknya buat bohong. Atau sering membohongi anak-anak mereka. Benar gak? Contohnya. Nak jangan nangis ya nanti beliin anduk. Nak jangan nangis, ada ondel-ondel. Mana ondel-ondel? Gak ada ondel-ondel. Nak jangan nangis, ada setan. Gimana ya? Nah kalau ada tamu bilang ibu gak ada, ibunya ada. Diajarin bohong dari kecil. Anak-anak kecil sudah diajarin bohong, sudah diajarin melakukan dosa besar. Sampai besar akhirnya mereka tidak jujur. Sampai besar akhirnya mereka tidak jujur. Akhirnya anak kecil pun pengen berdusta dari korupsi. Ibu suka bohong juga. Saya bohong juga. Bu, beli buku berapa harganya? 50.000 padahal 25.000. Dan itu sudah lumrah. Maka mulailah ubah diri sendiri. Dan kemudian mudah-mudahan dengan spirit positif itu kita bisa mulai mengubah orang-orang di sekitar kita. Begitu ya. Jujur. Apa? Jujur. Harus dikedepankan. Walaupun banyak orang bilang, wah jujur itu gak bisa bikin kaya. Jujur itu pasti miskin. Orang jujur pasti miskin. Orang jujur pasti tersakiti. Orang jujur pasti gak kepake. Terserah. Kita bukan melakukannya untuk dunia. Kita melakukan untuk akhirat. Walaupun pada akhirnya kalau orang jujur semua, dunia tentram. Sebetulnya. Kenapa? Karena ternyata ketidakjujuran ini adalah salah satu sebab kerusakan yang besar di dunia. Kemudian kutipan yang lain. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu ala nasi yastawfun wa idza kaluhum awazanuhum yukhsirun. Wa fi dzalik, dan dalam ayat ini tanbihun, ada peringatan ala anna asal afati al khuluqus sayyi, bahwa ternyata akar dari segala kerusakan. Nah ini, akar dari segala kerusakan itu apa? Akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk. Jadi ketidakjujuran itu bagian dari akhlak yang buruk kan? Pertanyaannya, kenapa orang-orang bisa nggak jujur? Kenapa orang-orang bisa nggak jujur? Kenapa orang-orang buruk akhlaknya? Ahsan. Wahuwa hubbud dunya. Ternyata akar dari segala masalahnya ini, hubbud dunya. Inilah akar dari segala masalah yang menimpa manusia di dunia. Terlalu cinta sama dunia sehingga menghalalkan segala cara. Kalau enggak cinta sama dunia, bakal ada ketidakjujuran? Enggak akan ada. Pasti jujur orang-orang, kalau enggak terlalu cinta dunia, enggak akan ada korupsi, enggak akan ada nepotisme, enggak akan ada orang yang al-mutaffif, enggak akan ada. Kenapa mereka melakukan semua itu? Karena terlalu cinta dunia, al-mauqi', yang realitanya itu dapat tampak pada apa? Fi jam'i al-amwal. Realitanya dapat tampak dengan apa? Ngumpulin banyak-banyak duit. Itulah realita hari ini. Terserah ya, mau halal, mau haram, mau maksiat, mau joget-joget, mau nggak pakai baju, mau nyuruh neneknya mandi tengah malam, terserah, yang penting dapat duit. Mau judol, mau pinjol, terserah, yang penting dapat duit. Itulah realita yang terjadi hari ini. Mau menyakiti hewan, mau buang-buang sembako, yang penting dapat duit. Makan apa? Makan hewan. Makan hewan kayak hewan hidup dimakan. Ada. Bismillah. Dan itulah yang terjadi hari ini. Apapun dilakukan untuk mendapatkan dan mengumpulkan harta. Terserah mau halal mau enggak. Terserah sesuai aturan atau enggak. Terserah menyakiti orang lain atau enggak. Terserah menzalimi orang lain atau enggak. Yang penting saya kaya. Yang penting saya bisa mengeluarkan harta sebanyak-banyaknya buat anak dan istri saya. Udah selesai. Inilah akar dari segala kejahatan di dunia ternyata. Akar dari segala kejahatan di dunia adalah ini. Min ghairi wajhiha. Mengumpulkan harta tidak dengan cara yang benar. Walau bi akhassil wujuh. Bahkan
kalaupun dengan melakukan cara-cara yang paling hina sekalipun. Walau bi akhassil wujuh, walaupun dengan melakukan cara yang paling hina sekalipun. Ya kan? Dengan cara apapun hari ini. Orang yang penting dapat duit. Dengan cara apapun. Contohnya apa? Yang di ayat ini apa itu? At-tatfif. Curang. At-tatfif alladzi la yardahu dzu muru'ah. Di antaranya apa? Di antaranya perbuatan tatfif. Yang perbuatan ini nggak akan pernah diridhoi oleh orang-orang yang memiliki kehormatan. Orang-orang yang memiliki jiwa yang suci, yang punya muru'ah. Maka orang yang punya muru'ah itu nggak akan mungkin ridho dengan perbuatan ini, walaupun tujuannya untuk menguntungkan di sini, nggak akan pernah. Maka dilihat antum punya muru'ah atau enggak. Kalau antum orang yang punya muru'ah, punya kehormatan, maka antum pasti nggak akan melakukannya. Begitu. Tapi bukan berarti kalau jualan itu nggak mau nyari untung, bukan ya? Jualan tetap nyari untung. Walaupun kadang-kadang kalau seorang guru, seorang ustadz, itu banyak yang gagal jualan, itu kenapa? Karena terlalu memperhatikan muru'ah. Akhirnya terlalu baik sama orang. Aduh, jualan ini kayaknya terlalu mahal, dimurahin aja deh. Udah deh, samain aja sama modal, yang penting laku. Makanya banyak ustadz, banyak guru gak cocok jadi penjual. Kenapa? Nggak akan untung. Kenapa? Itu mental, itu masalah mental. Mental tiap orang beda. Kenapa? Karena guru itu mengayomi. Guru itu punya sifat empati. Guru itu gimana caranya murid puas terhadap pelayanannya. Maka nggak cocok jadi penjual rata-rata tuh. Jadi pebisnis itu nggak cocok rata-rata. Rata-rata gagal. Kenapa? Karena bukan gimana caranya nyari untung, tapi gimana caranya memuaskan pelanggan tanpa memikirkan keuntungan. Ya nggak akan berhasil. Nggak akan berhasil. Tetap harus nyari untung, namanya bisnis itu nyari untung. Cuma lakukan dengan cara yang terbaik. Jujur aja. Jujur aja. Memuaskan pelanggan. Bukan berarti nggak boleh ngambil untung. Bahkan dalam Islam nggak ada batasan ngambil untung berapapun, silahkan. Yang penting jujur. Begitu ya. Wahum, dan pelaku tatfif ini apa? Mereka yang mayyuqaribuna mil'ul kail wa'addalul wazna wala yamli'una wala ya'dilun. Mereka ini kalau misalnya nakar atau nimbang pengennya disempurnakan, tapi giliran buat orang lain nggak pernah menyempurnakan dan nggak pernah memberikan keadilan. Begitu. Itulah ciri-ciri orang yang berbuat at-tatafif. Wallahu a'lam. Sampai sini apa ada yang didiskusikan? Dipersilakan. Bismillah. Cukup? Qalbun ada 3, Ibnu Qayyim. Dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Qalbun ada 3. Di kitab Jawabul Kafi kalau nggak salah. Qalbun Salim, Jawabul Kafi. Jawabul Kafi liman sa'alani dawa'i syafi. Atau judul lainnya Ad-Da' Dawa. Dia punya 2 judul, satu kitab punya 2 judul. Ada yang nyebutnya Jawabul Kafi liman sa'alani dawa'i syafi. Yang kedua Ad-Da' Dawa. Kalau nggak salah terjemahannya obat penawar hati. Mayit. Qalbun mayit. Saya termasuk ngefans lah sama Ibnu Qayyim itu. Iya, enak. Bahasa beliau itu nyelekit, tapi mengobati. Ibnu Qayyim. Saya suka sekali bahasa beliau itu. Nyelekit tapi mengobati. Seperti itu. Qayyim al-Jauziyah. Jadi kalau ada yang nanya, Ustaz, kitab tasawuf selain kitabnya Imam Ghazali, selain Ihya Ulumuddin apa? Udah, seluruh kitabnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Seluruh kitabnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Itu rata-rata isinya tasawuf semua. Rata-rata. Sufi. Pembersihan hati rata-rata isinya. Jauhi maksiat, pembersihan hati, jauhi maksiat, pembersihan hati. Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kalau dilihat dari kitabnya Sufi, maka setiap ulama itu pasti Sufi sebetulnya.
Nggak ada ulama yang nggak sufi. Dalam konteks sufi itu adalah punya thariqah dalam pensucian hati. Begitu. Cuma sebagian orang menganggap istilah sufi ini pasti sesat, itu yang keliru. Setiap ulama itu pasti sufi, punya thariqah sendiri. Bahkan kita harusnya jadi sufi. Kalau kita nggak jadi sufi, kita nggak akan bisa jadi muslim yang baik. Kan itu perintah. Mana perintahnya? Qad aflaha man tazakka, qad aflaha man zakkah. Itu kan jadi sufi. Dalam artian memperhatikan kebersihan jiwa dan qalb. Nah, ketika makna sufi adalah memperhatikan kebersihan jiwa dan qalb, maka hukumnya menjadi apa? Wajib. Wajib berarti. Bertasawuf berarti apa? Wajib. Dalam makna ini. Tapi kalau misalnya maksudnya itu punya thariqah khusus dan lain sebagainya, itu enggak wajib. Yang wajib adalah membersihkan jiwa. Dengan cara apapun itu. Silahkan. Jadi jadi sufi itu wajib. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Makanya ada judul kitab Ibnu Taimiyah As-Sufiyah kalau nggak salah. Ibnu Taimiyah dimakamkannya di mana? Dimakamkannya di mana Ibnu Taimiyah? Di kompleks pemakaman Sufi di Syam. Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir, sama siapa satu lagi muridnya? 3 orang. Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir sama siapa bertiga. Kompleks makam Sufi itu. Ibnu Katsir minta, saya ingin dikuburkan di makam guru saya. Begitu. Kompleks Sufi. Seperti itu. Jadi setiap ulama kalau disebut Sufi, pasti Sufi setiap ulama. Enggak ada yang enggak Sufi. Justru aneh kalau ada ulama enggak Sufi. Masa ada ulama enggak Sufi? Terus gimana cara membersihkan jiwanya dia? Cuma kita harus akui, ada sebagian Sufi yang menyimpang. Bikin amalan-amalan yang enggak jelas dari mana asal-usulnya. Dan itu yang ditentang oleh sebagian ulama. Begitu. Ya. Makanya misalnya Imam Junaidi, Imam Ibnu Athaillah Sekandari, mereka banyak juga membahas bahwa thariqah kami adalah ini, bukan ini. Atau misalnya Syekh Abdul Qadir Jailani, jalan kami adalah ini, bukan yang ini. Itu jelas, ada jalannya. Cuma yang jadi masalah kadang kita mencampur adukan. Harusnya dipilah. Oh, jalannya Syekh Abdul Qadir Jailani, jalannya Imam Ghazali, Junaidi dan lain sebagainya. Oh, inilah jalan tasawuf yang sunni, tasawuf yang sunnah. Jadi ada yang disepakati kesunahannya, ada yang disepakati kebidahannya, ada memang yang masih berbeda pendapat. Apakah dia sunnah atau bidah? Nah, yang berbeda pendapat ini yang kadang diperdebatkan sama Ibnul Qayyim dengan Ibnul Jauzi misalnya. Ada perdebatan di sana. Boleh nggak cara-cara tersebut? Tapi itu sedikit lah, banyak yang disepakati kesunahan, nggak masalah. Afwan, agak melebar sedikit. Khair. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Wa fi hadza, dan dalam ayat ini ada al-inkaru wa ta'jib wa kalimatu dzan. Ada pengingkarannya orang-orang kafir dan juga keheranan mereka serta dugaan mereka mengenai apa? Atau ilmu mereka mengenai hari akhir, bahwa orang-orang kafir itu tidak memperhatikan hari akhir. Wa wasafa al-yaum bil 'azim, dan Allah Subhanahu wa taala mensifatkan hari itu dengan azim, dahsyat. Maknanya dahsyat ya, azim itu ya. Wa qiyamun nasi fihi lillahi khadi'in, manusia menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tunduk, hina. Wa wasafa dzatuhu bi rabbil alamin, dan kemudian mensifatkan Allah dengan Rabb. Rabbnya alam, mudabbirnya alam, murabbinya alam. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi yang keliru maka akan dihukum. Penguasa, Malik, begitu. Bayanun balighun li'azmi dzambi wa tafaqumul itsmi fit tatfif. Kenapa Allah menggambarkan dengan gambaran yang begitu dahsyat? Bagi para pelaku tatfif ini menunjukkan bahwa ternyata pelaku tatfif itu telah terjatuh kepada apa? Telah terjatuh kepada azmi dzambi, dosa yang sangat besar, wa tafaqumil itsm, dan juga dosa yang sangat kritis. Begitu. Jadi besar sekali dosanya tatfif itu. Jangan kira ini adalah perkara remeh. Jangan kira ini adalah perkara yang remeh. Wallahu a'lam. Demikian. Udah jam 9.17 ya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Huwa dzambu ala dzambi hatta yusawidal qalba. Maksudnya rona di sini adalah
dosa yang bertumpuk-tumpuk sampai membuat qalb menjadi gelap. Dosa yang bertumpuk-tumpuk sampai membuat qalb menjadi gelap. Itulah makna dari rana ala qulubihim. Qala Mujahid, berkata Imam Mujahid, huwa rajulu yuznibu dzamba, seorang laki-laki atau seseorang melakukan perbuatan dosa, fayuhitu dzamba biqalbihi, maka kemudian dosa itu akan meliputi kalbunya. Summa yuznibu dzamba fayuhitu dzamba biqalbihi, kemudian meliputi lagi dosanya hatta taghsha dzunub qalbahu, sampai dosanya itu menutup qalb secara keseluruhan. Sampai dosanya itu apa? Menutup hati atau menutup qalb secara keseluruhan. Qala Bakar ibn Abdullah, berkata Imam Bakar ibn Abdullah, innal abda, sesungguhnya hamba, idza adznaba sara fi qalbihi kawikh zatil ibrah, bahwa seorang hamba itu kalau dia berdosa, maka qalbnya akan menjadi apa? Wihzatil ibrah itu seperti tertusuk jarum. Begitu. Tertusuk jarum, luka. Summa idza adznaba, kemudian ketika dia berdosa, tsanian, keduanya, sara kadzalik, maka akan menyisakan luka-luka tadi. Ada lubang-lubang, seakan-akan begitu. Jadi ada apa? Ada namanya, ada qalb, dosa tertusuk, ada lubang. Terus begitu. Summa idza kathurat, kemudian ketika menjadi banyak adzunubu, dosanya menjadi banyak, saral qalbu kal munkhul au kal ghirbal. Sehingga kemudian si qalb ini lama-lama akan menjadi seperti ayakan, saringan. Banyak lubangnya, tahu? Nah, apa yang terjadi kalau qalb menjadi saringan? La ya'i khairan, enggak bisa nampung kebaikan, bocor. Gambarannya begitu gambarannya. Wala yuthbitu fihi shalah, dan tidak ada kesalehan yang bisa menetap di atasnya. Kenapa? Karena bocor. Ini menurut Al-Imam Al-Qurtubi. Al-Qurtubi dari mana? Dari Cordoba. Kurtubah. Zaman dulu Kurtubah. Namanya Kurtubah zaman dulu. Sekarang Cordoba, Spanyol. Baik. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. An Abi Hurairah, ini ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza adznabal 'abd nukita fi qalbihi nuktatan sauda. Maka ketika seorang berdosa itu hatinya akan ternoda dengan noda hitam. Noktah. Udah jadi bahasa Indonesia. Noktah, dosa. Titik hitam. Fa in taba suqila minha. Dan kalau dia bertobat maka hatinya dibersihkan dari noda tadi. Terus begitu. Fa in ada adat hatta ta'azzama fi qalbihi fadzalika ran. Tapi kalau dia kembali dosa lagi, maka akan membesar sehingga menjadi sebuah ron. Ron 88 bukan ya. Jadi ron itu noda artinya. Noda pada jantung, noda pada qalb. Alladzi qala Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Maka kalau dia bertobat dihapus lagi, tapi kalau dia berdosa lagi terus-terusan, maka noda ini akan membesar dan menjadi ron. Itulah ron yang menutupi qalb. Begitu. Kalla innahum arabihim yauma idzil mahjubun. Qala al-Husain ibn al-Fadl, berkata Imam Husain al-Fadl, kama hajabahum fid dunya, sebagaimana orang-orang fujar ini terhalang di dunia an tauhidihi, dari mentauhidkan Allah secara benar, maka hajabahum fil akhirah, maka Allah menghalangi mereka di akhirah an ru'yati, dari melihatnya. Mereka enggak akan bisa melihat Allah ketika orang-orang kaum muslimin, kaum mukminin melihat Allah Subhanahu wa taala. Qala Zajjaj, berkata Imam Zajjaj, fi hadhil ayah, pada ayat ini dalilun, ada dalil, ada petunjuk ala anallaha azza wajal yura fil qiyamah, bahwa nanti pada hari kiamat itu Allah benar-benar bisa dilihat. Dalilnya ini, bahwa orang kafir gak bisa lihat, berarti orang-orang mukmin bisa melihat. Demikian. Allahu ta'ala alam. Selanjutnya keterangan mengenai orang-orang abror. Bagaimana ciri-ciri orang-orang abror? Insya Allah dalam kesempatan yang akan datang. Barakallahu fikum. Apabila ada yang tanyakan, dipersilakan. Judul itu apa? Oh, judul.
Orang Malaysia, apa nih Malaysia? Judi online, Ustazah. Pinjol pinjaman online. Judol itu judi online. Orang Indonesia bilangnya judol. Judi online. Marak sekali di Indonesia, terutama di Bogor. Bogor paling tinggi. Apa? Judi online Bogor paling tinggi. Se-Indonesia. Bogor paling tinggi. Nggak tahu kotanya, nggak tahu kabupatennya, saya juga nggak ngerti itu. Pokoknya Bogor paling tinggi. Data terakhir. Itu Masya Allah. Ngeri sekali ya judi online ini. Orang jual gorengan sambil main judi online. Sudah duitnya kecil, habis pula buat judi. Jual martabak sampai judi online. Maka saya sarankan, saya tekankan, setiap kali antum melihat penjual yang bermain judi online dan antum nggak bisa ngingetin dia, jangan beli dagangannya. Karena ketika antum beli dagangannya, antum berpartisipasi dalam itsmi wal udwan. Dalam itsmi wal udwan. Padahal antum tahu dia lagi main judi online. Tinggalkan dagangannya, tinggalkan jualannya. Bahkan kalau saya misalnya kalau saya punya standar lebih tinggi lagi. Orangnya sholat apa enggak nih? Kalau misalnya dia jualannya sekitar masjid, sholat apa enggak orang? Kalau orangnya enggak sholat, saya malas beli sama dia. Bukan karena enggak mau berinteraksi dengan orang-orang awam, bukan. Kenapa? Karena kalau orang sholat cenderung lebih jujur. Orang sholat itu cenderung lebih jujur. Cenderung lebih bersih. Dan insya Allah ketika kita memberikan uang padanya untuk berjual beli, itu membantunya untuk lebih dekat pada Allah. Maka saya kalau misalnya ada orang jualan dekat masjid tapi nggak sholat, saya nggak mau beli. Malas beli. Malas. Sholatnya. Saya ada tuh, diciriin tukang gorengan, nggak pernah sholat. Soalnya setiap kali saya ajak sholat, iya doang. Saya pulang dari masjid, masih ada. Tiba-tiba menjauh. Sholat, enggak, ini orang nggak pernah kelihatan ke masjid. Padahal kalau asar, kalau zuhur, kelilingnya di sekitar masjid. Saya nggak pernah mau beli sama di situ. Tapi saya nggak ngelarang orang lain kalau beli di situ. Itu urusan mereka. Bahkan anak-anak kalau mau beli gorengan di situ ya enggak. Cuma kalau saya nggak mau. Nggak mau sengaja beli di orang-orang kayak gitu. Tapi kalau orangnya sholat, saya mau. Makanya saya kalau misalnya ketemu jualan, pulang dari masjid, saya pas mau beli bilang dulu, Pak udah sholat dulu Pak? Sholat dulu Pak? Oh iya bentar, ntar saya beli. Sering kayak gitu. Sholat dulu Mas, yuk. Kayak gitu. Antum juga biasakan ya, menyebarkan kebaikan. Ngajak sholat, misalnya ada ojek, jualan gorengan. Pak sholat dulu Pak, Jumatan dulu Pak, subuhan dulu Pak. Enggak apa-apa. Basa-basi enggak apa-apa. Yang penting minimal kewajiban kita itu gugur. Minimal kewajiban kita gugur. Ya, itu melewat. Ada lewat, Pak sholat dulu Pak, ya Pak sholat dulu Pak. Walaupun mungkin antum dijauhi enggak apa-apa, emang kenapa dijauhi manusia? Bodoh amat sih. Yang penting Allah tetap sayang kan. Kalau di kampung saya itu ada lagu-lagu ibu-ibu pengajian. Biarkan orang benci asalkan Tuhan sayang. Itu ada lagunya itu ada. Biarkan orang benci asalkan Tuhan sayang. Lagu awalnya itu kayak gimana? Ada ibu-ibu tuh kalau mau pengajian pasti nyanyi lagu itu. Kita ada selawatannya gitu ya. Selingannya itu bahasa Indonesia. Siapa ingin? Ada itu. Iya. Lagunya Siapa Ingin ke Surga. Betul. Siapa ingin ke surga? Ibu saya sekarang jadi ketua majelis taklim di kampungnya. Saya tahu. Sering dengerin. Dan di kampung saya itu luar biasa itu ya. Pengajian itu tiap hari, beda-beda musola. Ada 6 musola dan 1 masjid. Di kampung saya itu ada 6 musola dan 1 masjid. Dan itu tiap hari pengajian. Tapi tetap aja yang rusak. Yang rusak tetap aja rusak ya. Banyak rentenir juga. Termasuk mutafif juga kah apabila seorang memodifikasi makanan supaya keuntungan lebih banyak? Enggak apa-apa, modifikasi makanan enggak masalah. Modifikasi makanan, lalu kemudian ngasih bumbu yang enak itu bukan termasuk mutafif. Mutafif itu adalah berbuat curang. Mutafif itu adalah berbuat curang ketika dia ingin mengambil secara lebih dari orang lain, tapi memberikan secara kurang kepada orang lain. Begitu. Tapi kalau misalnya kita memberikan yang terbaik, modifikasi makanan, dan itu jelas modifikasi makanan butuh ide, dan ide itu mahal, nggak masalah. Tidak masalah. Misalnya bahannya murah, tapi kita buat menjadi lebih indah, sehingga nilainya tinggi, nggak masalah. Ini bukan mutafif. Maka kita memberikan nilai jual yang lebih tinggi melalui bentuk. Nilai jual yang lebih tinggi melalui rasa.
nilai jual yang lebih tinggi melalui apa lagi? Seni. Oh, gitu. Nggak masalah. Karena meja pun asalnya dari kayu. Kan modifikasi meja itu. Peci pun asalnya dari kain. Dimodifikasi. Jadi sebuah bentuk peci. Harganya jadi naik. Coba untuk kalau misalnya antum jual kain seukuran segini, berapa harganya? Kain doang. Gratis pasti. Ada kain seukuran gini. Ini kain berapa? Ambil aja cuma gitu doang. Tapi ketika sudah dimodifikasi menjadi bentuk tertentu, ada manfaatnya, maka dia menjadi bernilai lebih tinggi. Berarti orang-orang korupsi waktu termasuk mutaf. Nah, korupsi waktu bisa tuh. Korupsi waktu bisa tuh. Orang zalim dia. Kalau giliran waktu atau jadwalnya ngajar, dia datang telat. Giliran pulang, dia pengennya cepet. Jadwalnya awal dia pengen datang telat, pulang cepet. Enggak. Kalau datang misalnya, jadwal kita berapa? Jadwal kita 2 jam. Ya sudah, kalau datang jam 8:04, selesainya berarti jam 10:04. Begitu. Jangan dikurangin. Bahkan kalau perlu ngasih lebih. Seperti ngasih lebih kalau perlu. Jadwal sampai jar pas. Jadwal sampai jam 11:30. Kasih sampai jam 12. Kasih lebih. Harusnya begitu. Nah, itu korupsi waktu bisa. Itu mutafifid. Kalau orang-orang yang datangnya paling telat, pulangnya paling rajin. Bagaimana menyadarkan orang yang sulit dinasihati? Doa. Hanya doa. Karena itu urusan Allah. Kesadaran itu urusan Allah. Bukan urusan manusia. Tugas kita hanya berdakwah. Adapun kesadaran itu urusan Allah. Bukan tugas kita. Pada akhirnya taufik itu hak prerogatifnya Allah. Nabi saja tidak bisa memaksa paman-pamannya untuk berislam. Tapi apakah dakwah Nabi gagal? Tidak. Nabi telah berhasil berdakwah dengan menyampaikan. Karena keberhasilan dakwah tidak dilihat dengan seberapa besar jumlah pengikutnya. Kenapa? Karena kalau misalnya keberhasilan dakwah dilihat dari seberapa jumlah pengikutnya, berarti Nabi Nuh itu nabi yang paling gagal. Karena dalam riwayat yang paling sedikit cuma menghasilkan 6 orang saja. 3 anaknya, 3 menantunya. Itu riwayat paling sedikit ya. Riwayat paling banyak ada 40. Tapi riwayat paling sedikit kan 6 orang aja. Yang kata Ibnu Katsir, dari 6 orang ini lahirlah anak-anak di seluruh penjuru dunia. Yang dikirim Ham dikirim kemana, Sam dikirim kemana, Yafid dikirim kemana. Sehingga kata Ibnu Katsir, maka seluruh anak-anak di dunia lahir dari mereka. Berarti cuma 6 pada saat itu. Antum bayangkan 950 tahun 6 orang. Subhanallah. Dakwah 950 tahun yang masuk Islam cuma 6 orang. Enggak gagal. Bahkan istrinya, anaknya yang lain, si Kan'an, ya bunayyarkam ma'ana. Enggak perlu. Pengen naik bukit aja bisa kok. Itu anaknya bilang gitu. Enggak bisa. Jadi dakwah itu bukan tentang orang bisa betul kita mesti mengatur strategi dakwah gimana caranya supaya bisa didengar, supaya bahasa kita tidak menyakiti orang lain. Tapi pada akhirnya bukan tugas kita mengubah jiwa mereka. Bukan tugas kita membalik qalb mereka. Bukan tugas kita memasukkan taufik ke dalam jiwa mereka. Tugas kita hanya menyampaikan hidayah. Udah selesai. Itu aja. Begitu ya. Sehingga nanti kita enggak terbebani. Banyak orang merasa terbebani, putus asa dari dakwah gara-gara kok dakwah saya nggak pernah diterima. Enggak, biarin aja. Jangan pernah mempedulikan hasilnya. Yang penting kita telah berusaha. Demikian Allahu Ta'ala. Yang penting kita telah berusaha dengan sekuat tenaga, dengan diksi terbaik, dengan kekuatan terbaik yang kita miliki. Kalau kita punya uang kita bayar mereka, nggak apa-apa. Misalnya kita punya ponakan yang jarang-jarang sholat. Sholat di masjid, nanti saya kasih uang. Itu nggak apa-apa itu. Itu bagian dari dakwah juga. Bahkan sebagian ulama mengatakan, kalau misalnya ada orang yang tidak melakukan ibadah, kecuali kalau dikasih uang, dan antum punya uang, antum wajib bayar mereka. Sholat, nggak apa-apa, sholat bayaran nggak apa-apa. Lebih baik mereka sholat dibayar daripada nggak sholat dan nggak dibayar. Antum dapat pahala, dia dapat pahala. Begitu, jadi kalau misalnya ada orang punya uang, lalu kemudian ternyata dengan uang itu dia bisa mengajak orang pada kebaikan, dia wajib menggunakan uang itu. Kenapa? Karena dakwah hukumnya wajib. Begitu. Ya walaupun mungkin dilihat dari sudut pandang yang lain,
miris. Tapi dari sudut pandang orang yang melakukannya memang harus dilakukan. Cuma kalau bisa jangan ibadah sunnah. Kalau tarawih kan sunnah. Kalau tarawih nggak perlu begitu. Jangan tarawih itu semangatannya. Yang dikasih semangatnya. Apa? Sholat 5 waktu, tinggalin judi. Atau misalnya banyak para PSK, pelacur, wanita malam. Mereka misalnya beneran butuh duit. Dan banyak orang Islam yang punya duit. Itu wajib ngasih mereka itu. Wajib supaya mereka keluar dari dunia malamnya. Kalau beneran karena memang kekurangan uang. Walaupun nggak semuanya. Kalau di kota nggak semuanya ya. Kalau di kota itu nggak semuanya karena kekurangan uang. Tapi karena gaya hidup yang tinggi. Jadi nggak semua wanita malam di kota itu beneran butuh uang. Tapi karena lifestyle. Bahkan itu cenderung lebih banyaknya lifestyle. Karena banyak mahasiswi itu dikasih duit sama orang tuanya gede, tapi masih kekurangan. Begitu. Ya. Apalagi di Depok. Orang kota semua kebanyakan. Ngeri di Depok. Masalah kehidupan malam itu. Terutama sejak munculnya banyak apartemen. Dan terang-terangan iklan apartemennya. Ayo sewa apartemen. Bisa 1 jam aja doh. Bisa 1 jam aja loh. 1 jam. Itu terang-terangan itu di Instagram. Iklan apartemen 1 jam, 2 jam, 3 jam. Buat apa? Buat memberikan peluang kemaksiatan. Berat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, melindungi keluarga kita, melindungi anak-anak kita, dan menjadikan kita orang istiqomah sampai hari akhir. Amin amin. Khair. Masih ada tanyakan, dipersilakan kalau sudah tanyakan. Silakan Afaf, gimana Afaf? Jamu ya. Terus gimana maksudnya? Kalbun yang sakit itu, rona itu begini, awalnya kalbun itu sehat, salim. Kalau banyak maksiat maka dia akan banyak noktahnya. Noktah yang berkumpul banyak, bertumpuk itu menjadi rona. Ketika dia dibiarkan, maka Allah terus tambah penyakitnya sampai mati. Begitu. Ada orang namanya Rona, nggak masalah, itu bahasa Indonesia bukan bahasa Arab. Ada aja apa-apa. Bahasa Indonesia apa bahasa Indonesia Rona artinya? Nggak apa-apa, itu bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab. Tuh kalau bahasa Indonesia mah Rona itu artinya warna. Bentuk tidak bakunya rena. Air muka, warna dan air muka. Jadi enggak mesti bermakna noktah ya. Jadi warna secara umum, begitu nggak masalah. Tapi bahasa Arabnya kalau ditulis begitu ya, jadi namanya gitu ya. Kalau pas di ijazah bahasa Arab kayak gitu tulisannya Rona. Nah harusnya Rona dipanjangin nunnya atau pakai ya, pakai alif maksurah supaya beda. Rona jadi alif maksurah. Itu ya anggap aja itu katanya sama artinya beda. Kayak misalnya apa? Ada orang Indonesia namanya misalnya siapa? Apa namanya misalnya? Ada itu, Allah Akbar. Bahasa Indonesia tapi kalau di bahasa lain itu nggak bagus gitu. Itu kan banyak yang begitu, nggak masalah. Yang penting jangan maknai itu. Itu maknanya bahasa Indonesianya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Pahit banget dah. Taib, apabila demikian kita akhiri sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Allahumma shalli afdhala salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika wa man dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah khair. Wa jazakallahu khairan barakallahu fiik. Jazakumullah khair. Apa itu? Rasam.